allerseits, Assalamualaikum. Herzlich willkommen, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Jerman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bahasa Jerman dengan tema Konjugation Verben. Apa sih Konjugation Verben itu? Oke, Konjugation Verben itu adalah perubahan kata kerja sesuai dengan subjeknya. Contoh sederhananya, kita sandingkan atau kita padankan dengan bahasa Inggris. Kalau saya bilang saya pergi, berarti I go. Tapi kalau dia laki-laki yang pergi, he goes. Saya membeli, I buy. Kalau dia yang membeli, he buys. Nah, begitu ya. Jadi untuk he, she, it itu menggunakan s atau is di akhir kata kerjanya. Kalau untuk I tidak. Nah, begitupun halnya dengan bahasa Jerman. Untuk subjek saya nanti kata kerjanya seperti apa, dan untuk kata kerja yang subjeknya do itu nanti seperti apa. Oke, kita bahas bagaimana sih cara perubahan dalam bahasa Jerman. Yuk kita bahas. So, kita bahas tentang Konjugation Verben atau perubahan dari kata kerja sesuai dengan subjeknya. Nah, sebelum itu kita ulang dulu yuk, apa aja sih subjek dalam bahasa Jerman? Yang pertama ada genau, ich, gut, lalu du, dia laki-laki, dia perempuan, sie, dan yang netral es, genau, kita, wir, kalian, ihr, Anda, genau, S-nya harus kapital ya. Dan yang terakhir itu mereka. Good. Ini dia. Ini adalah subjek dalam bahasa Jerman. Oke, sekarang kita masuk ke kata kerjanya, verbennya. Kata kerja itu dalam bahasa Jerman adalah verben ya. Contohnya datang berasal dari ya, berasal dari itu saya berasal dari Gott, ich komme ya. Sebenarnya kata kerja itu adalah berasal dari kata ini dia, kommen. Kommen itu artinya datang ya, datang. Ini adalah kata kerja utuh. Kata kerja utuh disebut juga dengan infinitif. Infinitif ya, kata kerja utuh. Lalu kata kerja utuh ini, infinitif ini dibagi menjadi dua cabang. Nah, yang pertama adalah Stamm. Stamm itu kata kerja aslinya bisa dibilang seperti itu. Lalu ada en. En itu adalah akhirannya atau disebut endung. Terlihat ya, endung atau akhiran. Jadi rumusnya adalah Stamm ditambah dengan endung sama dengan infinitif. Stamm, kita lihat di situ. Stamm ditambah en atau endung namanya infinitif. Kata kerja asli ditambah dengan akhiran namanya infinitif. Jadi kalau nanti saya bilang infinitif dalam bentuk infinitif, berarti dalam bentuk utuh, an semuanya ya. Good. Lalu kita bahas karakteristiknya. Yang selanjutnya adalah kata kerja dalam bahasa Jerman itu hampir semuanya berakhiran en. Endungnya ya, akhirannya itu selalu an. Dibacanya bukan n tapi an. Kommen, wohnen, heißen gitu ya. Jadi bukan komen, wohnen, bukan, tapi kommen, wohnen, heißen gitu. Itu
selalu, ya hampir lah ya, saya bilang hampir semuanya nanti akhirannya adalah en, endungnya. Lalu stamnya adalah selain en itu. Jadi kalau saya punya kata kerja, misalnya ini. Nah, terlihat nggak ya? Kaufen. Oke, saya hapus. Saya ganti ya. Kaufen. Nah, kaufen tadi artinya membeli ya. Kaufen itu membeli. Kalau saya bilang ini kaufen ini namanya kata kerja dalam bentuk infinitif atau kata kerja utuhnya. Lalu saya tanya, stam dari kaufen apa ya? Tinggal hilangkan en-nya saja, kita tutup. Nah, seperti ini. En-nya kita tutup, berarti tinggal kaufnya. Ibaratnya ini kita tutup ya, karena en itu adalah endung atau akhiran. Lalu sisanya dari kaufen dikurangi en berarti tinggal kauf. Nah, itu adalah stamnya. Begitu. Ya. Itu adalah stamnya. Jadi kalian harus bisa mencari stam dari kata kerja infinitif ya. Caranya mudah, tinggal dihilangkan en-nya saja, kita tutup en-nya ini. Nah, begini ya, kita tutup en-nya, itu adalah stam. Oke, jadi jangan lupa karakteristik kata kerja dalam bahasa Jerman itu hampir semua akhirannya berakhiran an. Lalu kata kerja infinitif itu berarti kata kerja utuh semuanya. Sampai sini kommen, kaufen, begitu. Lalu untuk mencari stam atau kata kerja asli bisa dibilang kita tutup en-nya. Hilangkan dulu en-nya karena en-nya itu merupakan endung atau akhiran. Sisa dari en-nya itu adalah stamnya. Begitu ya. Kalian harus paham dulu mencari stam dari kata kerja infinitif itu seperti apa. Sampai sini sudah paham? Nah, sekarang kita bahas caranya merubah kata kerja itu sesuai dengan subjeknya atau namanya Konjugation verbal itu seperti apa. Tadi kalian sudah paham mencari stam dari kata infinitif. Untuk apa sih Frau Heri sebenarnya kita supaya tahu stam itu apa? Ya, karena itu adalah modal dari kalian bisa merubah kata kerja itu sesuai dengan subjeknya. Kalian harus paham dulu stamnya apa ya. Oke, sekarang kita lihat kata kerja kommen. Kata kerja kommen artinya datang, genau, atau saya berasal ya. Kalau memperkenalkan diri, saya berasal dari genau, ich komme. Ich komme. Kalau nanya, Anda berasal dari mana? Woher kommen Sie? Gitu kan ya? Woher kommen Sie? Kalau nanya kamu, dari mana kamu berasal? Woher apa ujungnya? Kommst, genau. Woher kommst du? Ya. Yang wohnen, saya tinggal di. Ich, genau, ich wohne in Jogja misalnya, atau ich wohne in Bandung atau an der Straße ya. Sekarang tanya, Anda itu tinggal di mana? Wo wohnen Sie? Genau, wo wohnen Sie? Begitu. Kalau kamu dari mana ya? Di mana kamu tinggal? Wo wohnst du? Nah, kan begini ya. Wo wohnst du? Nih, dari ketika subjek ini saja kita lihat sudah berbeda. Kalau ich komme, kalau du itu kommst, kalau sie kommen. Nah, ternyata ujungnya itu berbeda-beda ya. Kalau tadi kan bahasa Inggris hanya untuk he, she, dan it, dan itu pun hanya akhirannya s atau is. Nah, tapi kalau ini ih ada belakangnya huruf e, yang du belakangnya huruf st.
belakangnya huruf en. Dari ketiga subjek saja sudah berubah. Nah, kalau yang lain berubah nggak ya kira-kira? Yo, saya kasih tahu. Untuk yang RZS, nah ini dia satu paket ya. RZS itu sama. Dia akan berakhiran komt, pakai T aja. Kalau I kan pakai E. Kalau du pakai ST. Kalau Z pakai EN. Kalau yang R, Z, dan S dia akan menggunakan T. Komt. Begitu. Kalau yang wir, kira-kira berubah jadi apa ujungnya? EN. Genau. Wir kommen. Kita berasal dari atau kita datang dari. Kalau yang ir dia akan berakhiran T. Ya, dia akan berakhiran T. Jadi kalau yang Z yang terakhir mereka ya dia akan sama seperti yang Anda. Belakangnya en, kommen. Begitu. Ya. Jadi, dari kesimpulan perubahan kata kerja ini yang sama adalah RZS dan IR. Itu belakangnya sama-sama huruf T. Yang WIR, Z Anda dan Z mereka itu akhirannya EN. Kalau untuk yang I, belakangnya E dan DU belakangnya ST. Kita simpulkan dari yang kolom pertama ini yang berbeda adalah dari ini. Komme, komst, kommt, kommen, kommt, kommen, kommen. Yang berbeda apanya? Genau, endungnya yang berbeda ya. Endung itu dia berbeda. Lalu yang sama adalah genau, stamnya itu sama. Jadi mau subjek apapun dari I sampai Z yang paling bawah, stamnya itu akan selalu sama. Nah tadi inilah fungsinya kalian harus bisa mencari stam dari kata kerja infinitif yang ini. Karena apa? Karena semua subjek akan sama stamnya. Kata kerja dasarnya akan sama, yang aslinya itu akan sama. Yang berbeda hanyalah endungnya, akhirannya, ya. Untuk I akhirannya adalah E, ya. Untuk du ST, genau. Untuk R ZS akhirannya T. Untuk wir EN. Untuk IR juga T. Dan untuk Z EN. Begini, intinya seperti ini. Jadi kata kerja manapun yang bersanding dengan ih akan selalu berakhiran e. Ich komme, ich wohne, berarti kaufen menjadi apa? Genau, menjadi kaufe, ya, gut. Kaufe, gitu. Yang untuk du, kata kerjanya ujungnya akan selalu st. Kommst, wohnst, kaufen menjadi, hati-hati ya, kauf. Jadi kita lihat dulu stamnya, bukan infinitif ini ditambah yang ujung-ujung ini, bukan, tapi stamnya dulu. Jadi bukan, ini kan tidak kommene, tidak begitu kan, tapi komme. Kenapa? Karena hanya stamnya saja yang diambil. Wohnen pun juga sama, stamnya dulu yang diambil, baru pikirkan ujungnya seperti apa. Yang kaufen juga begitu kan, kaufen itu stamnya adalah kauf. Berarti untuk ve, untuk du, kaufs, genau. Ya, jadi bukan kaufen ditambah e, jadi kaufene, bukan. Kauf ditambah e, jadi stam ditambah endungnya itu apa? Ya, itu adalah rumus dari conjugation verben. Stam
plus endung dari setiap akhiran subjeknya ini berbeda-beda ya. RCS, kalau wonen untuk RCS jadi genau, jadi won ditambah T kan. Kalau wir, won ditambah en, wonen. Kalau yang ir, belakangnya katanya huruf T, berarti won ditambah T, won. Begitu. Untuk yang Z dia sama seperti yang ini ya, wonen. Begitu. Sekarang yang kaufen. Untuk RZS, kaufen menjadi kauf. Ya, ingat bukan kaufen ditambah T, bukan, tapi stamnya aja dulu. Kauf, n-nya hilangin dulu. Stamnya aja. Kauf ditambah T. Lalu ini kauf ditambah en. Untuk yang wir seakan-akan sama ya, sama karena ujungnya memang en. Ya, sama seperti infinity. Kaufen. Lalu untuk yang ir, kauft, good, karena belakangnya T. Untuk yang terakhir Z dan Z adalah kaufen. Begitu ya, sampai sini paham? So, itulah tadi penjelasan tentang Konjugation Verben. Jadi, apa sih Konjugation Verben itu? Ya, genau, perubahan kata kerja sesuai dengan subjeknya. Ya, jadi setiap subjek kata kerjanya seakan-akan berbeda-beda, tapi mirip. Kenapa? Karena stamnya atau kata kerja aslinya itu sama semua subjek. Yang membedakan adalah endungnya, genau. Jadi akhiran dari kata kerja itu akan selalu berbeda kalau subjeknya pun berbeda-beda. Kalau ih, saya, tadi ujungnya apa yo? Genau. Kalau du, st. Kalau r, z dan s, t, genau. Kalau wir, kita, en. Kalau ir, kalian, T, good, dan Anda yang Z, S-nya hurufnya kapital dan juga mereka good. Jadi seperti itu ya. Ingat, bukan infinitif ditambah endung yang tadi kita bahas, tapi stamnya dulu baru ditambah endungnya ya. Jadi jangan sampai keliru. Oke? Good. Sampai sini paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan saya jawab dengan secepatnya. So, kalau begitu, kita akhiri materi pembelajaran untuk hari ini. Kita bertemu di video pembelajaran dan pertemuan selanjutnya. Tschüss, auf Wiedersehen!